Musim yang memilih bersemayam, yang berkeretak di atas atap, barangkali gerimis yang bertandang, atau aku hanya membayang-bayangkannya, mendorong ke permukaan keinginan mendengar bunyi guruh. Hujan bisa memasuki benakmu, seperti katamu di ujung pekarangan itu. Sekali kau biarkan, hujan tak akan berhenti mengganggu. Sebab hujan tak kenal menyerah. Betapa waktu menggelincir selicin minyak, tetapi musim memilih bersemayam. Hari-hari terik terasa tak berakhir, sementara kerinduan tersaruk-saruk di relung batinmu. Serupa apakah aroma tanah sehabis hujan? Senja dan perempuan itu. Perempuan itu terlalu sibuk memasang senja sebagai alis mata yang meluncur turun ke ujung pipi yang berkejaran, mencoba menggapai dagu yang lebih dahulu turun. Hujan telah lama tak berkunjung. Di wajahnya kerontang musim tergambar nyata. Bulu mata yang terus saja berguguran dan bibir pecah serupa sepasang galengan kering. Di depan cermin, perempuan itu mencari senja yang menaburi wajahnya dengan noktah malam hingga pupur kehilangan jampi dan gincu pasi kehilangan imaji. Ia hanya mengenali malam yang berkubang di kedua rongga matanya. Pekat, kosong. Selamat malam, kita bertemu kembali di Sastra Bulan Purnama. Kali ini Sastra Bulan Purnama akan meluncurkan buku puisi karya Yuliani Kumudaswari yang sekarang tinggal di Semarang berjudul Kepada Paitua. Puisi-puisi Yuliani ini akan dibacakan oleh beberapa kawan yang terbiasa membaca puisi, juga menulis puisi, menulis karya sastra yang lain, cerpen, novel. Mereka yang akan baca puisi adalah Endah Rarjo, Endah SR, Ida Fitri, Yeni Mada, Rosana Haryanti, Safitri Damayanti, Ninu Urproraras, Nurul Endarti, Rani Gagwandari, Retno Dasri, Eswandari, Diah Rofika, dan Landung Simatupang. Beberapa pembaca berasal dari bukan dari kota yang berbeda. Retno Eswandari sekarang tinggal di Australia, Diah Rofika tinggal di Jakarta, Rosana Haryati di Malang, dan lainnya tinggal di Jogja. Lagu puisi akan dibawakan oleh Daladi, penyair guru yang tinggal di Magelang. Dia akan bawakan satu puisi karya Yuliani Kumudaswari dan satu puisi karya Landung karena dia ingin merayakan ulang tahun 12 tahun perkawinan Yuliani dengan puisi, dengan lagu puisi. Landung tentu saja aktor yang hebat, akan membacakan dua puisi, juga teman-teman yang lain yang saya sebut di atas dengan dua puisi. Dan di akhir acara akan ada pertunjukan yang disebut sebagai musik dan tari oleh kelompok Jam Malam Yogyakarta. Buku puisi Kepada Paitua ini merupakan buku puisi kelima karya Yuliani Kumudaswari yang diterbitkan oleh Tongga. Ini ada cara bagaimana Yuliani memaknai peristiwa ulang tahun perkawinannya yang ke-5 dengan buku puisi. Selamat untuk Yuliani dan mari kita dengarkan dan kita lihat pertunjukan kawan-kawan dalam membaca puisi karya Yuliani. Selamat malam.
Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua, salam damai, salam literasi dan budaya. Saya Yuliani Pemudasuari dari Semarang. Atas kemurahan dan kasih Tuhan semata, saya diberi kesempatan untuk menulis dan menyusun 100 puisi saya untuk dikumpulkan dalam satu antologi tunggal yang berjudul Kepada Paitua. Kepada Paitua akan dibukukan secara fisik oleh penerbit Tonggak Pusaka pada bulan Juli, dan dikarenakan masa pandemi, peluncurannya dilakukan secara daring atau online oleh Sastra Bulan Purnama Putri Reading from Home yang keempat. Izinkan saya dalam kesempatan ini untuk mengucapkan banyak terima kasih dan penghargaan saya yang setinggi-tingginya pada setiap orang yang telah mendukung saya, baik secara langsung maupun tidak, dalam masa penulisan hingga buku saya boleh diterbitkan. Izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada Paitua, suami saya, yang telah selama ini telah sabar dan tabah dalam menghadapi saya. Juga kepada kedua putri saya, Amadea dan Amanda. Jadilah dirimu sendiri, nak, Tuhan memberkati. Juga kepada Pak Ons dan Mbak Umi, serta Tembi dan Sastra Bulan Purnamanya, semoga senantiasa sukses, senantiasa diberkahi, dan gaung kesusastraan selalu bergema di sana. Juga kepada Pak Yan Jangkrik, Pak Landung Simatupang, Thomas Andra, Bartimeus, sahabat-sahabat yang tergabung dalam penulis Ambyar, terima kasih banyak. Maafkan jika namanya tidak saya sebutkan satu-satu. Terima kasih telah berkenan membaca puisi saya dan mengapresiasinya. Juga kepada Mas Fei dengan grup Jam Malam Yogyakartanya, semoga semakin sukses. Terima kasih untuk persembahannya yang luar biasa. Juga buat Mas Daladi Ahmad, terima kasih banyak Mas buat lagunya, dan segenap kawan, segenap sahabat dan handai tolan yang selama ini telah berkenan mengkoleksi buku-buku puisi saya, juga yang bersedia menonton saluran ini, like dan mensubscribe-nya. Kiranya Tuhan saja yang membalas kebaikan Anda semua. Izinkan saya untuk menutup rasa terima kasih saya ini dengan membacakan satu buah puisi. Namun sebelumnya, sebagai catatan, Paitua berarti suami dalam bahasa masyarakat Sulawesi Utara dan beberapa daerah lain. Ketika pertama kali saya mendengar kata Paitua, saya langsung menyukainya untuk memakainya sebagai sapaan terhadap suami saya. Saya mengenalnya ketika saya tinggal di Palu pada masa-masa awal pernikahan saya. Buku antologi saya Kepada Paitua ini merupakan antologi tunggal saya yang kelima. Setelah sebelumnya dari kurun waktu 2016 hingga 2019, saya senantiasa menerbitkan satu buah antologi tunggal. Dan buku saya ini terasa sangat istimewa karena saya tulis dan saya susun juga sebagai ungkapan rasa syukur peringatan ulang tahun pernikahan saya dan suami saya yang akan menginjak ke 25 tahun pada tanggal 1 Juli mendatang. Akan saya bacakan satu puisi saya. Jimbaran, kapel di tubir laut. Ave Maria sayu, kembang tabebuya tertiup angin, jatuh di ujung sepatumu yang sibuk menghadap laut. Nun jauh, gelombang serupa alunan senyap, riak redam menyembunyikan gelora, tanpa perahu kecil yang terapung. Lanskap memainkan batas imaji, menggoda setiap jepretan. Sepasang pengantin kesepian menguatkan bara di mata masing-masing.
Menyisir sisi tubir, tak ada semburat kabut kelabu. Senja turun serupa sedia kala, menggebah melankoli yang keliru. Ave Maria sayu, sepasang pengantin menjulang di atas janji berkah, serupa kita di abad lalu. Jimbaran 2019. Seseorang belajar tersenyum pada bayangannya dalam cermin. Ia tersenyum, dan musim semi bertandang. Biarpun di matanya guyup hantu-hantu masa lalu. Ia tersenyum, gelenyar kepak capung hangat serupa buayan dekap yang tiada pernah luput. Ia tersenyum, dan tempias hujan tertinggal di pelataran. Di sebait puisi kupanggil ia lelakiku. Lelakiku menumbuhkan hujan di matanya yang seluas ladang. Seumur jagung belukar meranggas, jejak api yang terlanjur abu. Hujan tumbuh, berjatuhan merinau serupa semi. Lelakiku memanen hujan di dadanya yang kian ringgih. Musim kehilangan masa raya, tempias pedih menggulung jiwa. Lelaki sunyi dalam hujan. Halo, akan saya bacakan 2 buah puisi karya Mbak Yuliani dalam buku kumpulan puisinya yang baru berjudul Kepada Paitua. Selamat ya Mbak Yuliani atas kumpulan puisinya yang baru. Puisi pertama judulnya Jurang. Malam ini lagi-lagi kau membuat jurang dalam di jantungku. Bahkan sebutir kerikil yang tergelincir tak pernah menemui dasar baginya diam dan berhenti. Kerinduan memang gila. Ia membuat lidah kecut dan samudra surut di hati yang membiru. Hingga malam lunglai dan subuh menggeliat perlahan, telah rabun mata menyusuri setiap jengkal langit-langit. Bara di nadiku menggapai ufuk yang murung, dan langit yang semalam menyembunyikan kunang-kunang menyisakan kau yang beku dan kemuraman yang berkobar-kobar. Puisi yang kedua judulnya Kepada Senyap. Rindu itu serupa sungai yang terus memuara, mengalir berkelok menyusur tepian tanah berbatu. Onak belukar dan sunyi yang terseret-seret deras arus, meluap dalam curah hujan yang menyaru. Segala duka luka dan lelehan waktu yang membeku terus mengalir menggerus tepian. Kepalang jauh jukung berlayar di lengkung-lengkung tanjungmu, mengayuh dan membuang sauh di punuk pulau-pulau tempat arus sejenak berhenti
merengkuh gelombang dalam bisu. Rindu pun serupa jalan lengang yang dibangun di atas percakapan-percakapan bersayap dan frasa-frasa yang terlepas dari halaman-halaman buku berdebu. Menemukan baitnya, meninggalkan desavu demi desavu, dan memori yang biru, baper, dan melankoli. Ada ruang serupa Pandora yang rajin kita kubur dan gali kembali, hanya untuk menikmati segala yang dipendam, lalu terseduh, berkeluh, dan tertawa serentak, menghirup aroma kesepian yang diuarkan lorong-lorong gelap berkelok. Rindu itu senantiasa aku dan kamu, yang adalah aroma sunyi. Sidoarjo 2018-2019. Terima kasih Rumah Budaya Tembi. Halo, berjumpa lagi dengan Sastra Bulan Purnama edisi daring kali ini. Saya Nurul Indarti, senang menjadi bagian dari acara hari ini. Terima kasih kepada Pak Ons dan Mbak Umi Kulsum yang sudah mengundang saya untuk berpartisipasi di kegiatan ini. Dan selamat luar biasa kepada Mbak Yuliani atas buku kumpulan puisinya. Pada acara ini, izinkan saya membacakan 2 puisi. Yang pertama adalah Rahasia dan Menara Api. Simak yuk. Rahasia. Hujan sudah lama tak berkunjung di kotaku yang jauh dari pesisir. Beting-beting lumpur retak ringkih menahan luapan yang tak menyusut pun tak bertambah. Di antara kata yang aku tuliskan, aku ingin menyapukan aroma air yang bukan danau senyap serupa di kampungmu, atau laut-laut berpasir bergaris pantai jenjang yang fasih kau jejak. Mungkin sekedar asin air mata yang menyapu sesaat serupa kabut, atau hanya tiupan rindu akan waktu-waktu yang tidak kita miliki. Senja masih saja jingga, sejingga air lautmu yang menelan wajah bulan. Dan rindu masih saja biru, menahan sedih. Sidoarjo 2019. Menara Api. Perempuan canggung itu menengadah, memandang langit yang tembaga, membayangkan melihat api yang menjulang bak menara. Dulu ia pernah melihat yang serupa. Di mata seseorang membagi kopi dan sepiring kasava sewarna pasir, ada kebenaran sederhana, bara yang menari-nari. Lalu kabut kembali menutupi dan nyala api padam sendiri. Perempuan canggung menatap langit tembaga, melihat menara jatuh satu-satu, terlibas lidah api. Entah kapan dibangun kembali.
kereta dari timur. Bukan kereta api dari timur yang membawamu pergi. Bukan pula kapal di dermaga yang bersandar pada lambungnya yang berkarat. Kereta itu, kapal itu dapat membawamu kembali ke sini. Bukan senja tua yang membuat bayangmu mengabur. Bukan sunyi yang menenggelamkan tirus senyummu. Sebab esok ketika pagi datang dan riuh hari yang bersolek mampu mengangsir bayangmu kembali utuh. Aku harus pulang, menjadi aku yang tak kau kenal, katamu. Angin lirih, gerimis berbisik, kau pun hilang. Sidoarjo 2019. Mengamati sunyi. Di batas imajiku, rindu adalah birai cahaya yang mencuri-curi turun di sela daun jati, yang sibuk luruh berserak di rerumput. Dan pagi-pagi selalu kau siangi. Setelah pagi berangkat, rindu tak ikut berkemas. Yang semula kuncup, mekar menyeruak bersulur-sulur, memenuhi ruang-ruang yang ditinggalkan bayangmu. Aromanya masih kau temui di malam-malam yang kau temui. Di batas pandangku, rindu adalah burung-burung pipit, rakus mematuk remah sunyi yang bercecer di antara percakapan sesaat lalu. Dan rentang tak terukur waktu yang kau sebut pagi yang hening. Semarang 2019. Rasa ingin ku belajar pada keteguhan batu kali, tegar pada kerasnya arus yang menghempaskan, meski terluka dan tertepikan.
Hasrat ingin ku berkaca pada ketulusan butir embun, memberikan teduhnya pada setiap luka, tak pernah berharap balas ibadah. Ku pinjam tegar dan teguhnya, ku pinjam bening dan teduhnya, ku semak di ladang hidupku dan mekarlah di reranting waktu. Ku turutkan alir sungai berliku yang menempa jiwaku dari hempasan derang. Ku benamkan diri di butir embun yang mengajarku tentang agungnya bening cinta. Walau terkadang terasa berat yang membeban di bahuku. Hasrat ingin ku berkaca pada ketulusan butir embun, memberikan teduhnya pada setiap luka, tak pernah berharap balas ibadah. Ku pinjam tegar dan teguhnya, ku pinjam bening dan teduhnya, ku semak di ladang hidupku dan mekarlah di reranting waktu. Ku turutkan alir sungai berliku yang menempa jiwaku dari hempasan derang. Ku benamkan diri di butir embun yang mengajarku tentang agungnya bening cinta. Walau terkadang terasa berat yang membeban di bahuku. Bersemayam serupa debu yang kau kibas,
serupa masih lidah, merupa yang luluh, meruya hati gembul, merucut luka selapis demi selapis. Bertahanlah biar nyeri, berdiamlah biar pedih, meredam segala cahaya. Namun cinta bukanlah selincah. Senyum tandus serupa masih lidah, merupa yang luruh, meruya hati gembul, merucut luka selapis demi selapis. Bertahanlah biar nyeri, berdiamlah biar pedih, merindap segala cahaya. Bertahanlah biar nyeri, berdiamlah biar pedih, merindap segala cahaya. Namun cinta bukanlah selincah. Puisi karya Yuliani Kumudaswari. Puisi nomor 7. Jejak kelabu. Menyusur jalan lengang, kesedihan berjejak kelabu. Tembok bisu, meja kayu, bangku-bangku kosong berdebu. Sunyi tak bergema. Redang menggantung senyap, menjulang mekar sendiri. Tangkai azalea berayun lemah. Yang berkecipak tak mau diam. Ekor koi meninju muka kolam. Daun-daun teratai bertumpang tindih. Kembang Padma enggan semi. Kesedihan adalah dingin yang ditiup angin tenggara, menghapus jejak mentari yang menyusur timur ke barat. Adalah aku yang berdiri gamang di jalur jejak kelabu, menggapai ujung jubah kesedihan. Semarang 2019. Puisi nomor 8. Prolog pagi. Di antara sunyi yang mengendap, benakku memilih memuntahkan kenang. Serupa lalat buta menabrak cermin, ku dengar langkah-langkah sepi mendekat, berderap di sela detak jam dan senyap yang merindap. Aku menggeletar dalam jeri. Hendak lari kemana aku? Benakku serupa lingkar-lingkar asap kelabu, terpantul di senyummu, segala itu dengan absurd. Musim dingin yang bergulung di jantungku. Tidakkah udara begitu asin? Atau
Lidahku saja yang sibuk menyesap sejak garam. Ketika mataku berbual-bual mengalirkan gerimis. Kudengar langkah sunyi mendekat. Datang dalam bisik angin yang memenuhi ruang. Meniup padam diriku serupa lilin kehilangan api. Aku lenyap, tak berbekas, bersama sunyi. Semarang 2019. Selamat malam. Selamat untuk Mbak Yuliani atas peluncuran buku puisi terbarunya. Pada malam hari ini saya akan ikut membacakan 2 buah puisinya dari buku tersebut. Yang pertama berjudul Foto Usang. Foto Usang, karya Yuliani Kumudaswari. Jika pagi hendak berlalu, maka biarlah. Tetapi di jemariku kepul uap kopi menahan percakapan yang tak terbiarkan pergi. Seiris polu 2 warna teronggok sempurna. Taburan keju mengering, menyaingi endapan ampas di dasar gelas. Dan gonggongan anjing tetangga yang menyamarkan dentang alarm yang kau setel sebagai risau. Aku berangkat. Ketika gelombang tak lagi lasat, hujan tak lagi mengeluarkan resah, dan tanah seberang sebusuran anak panah rindu dari pulang. Sebuah pagi di hari Selasa, belum usai ku baca, ketika tilam-tilam telah tergulung dan bau kopi tak lagi terhidup. Pulanglah jika waktunya tiba. Menujuku alamat yang tak lagi mesti kau catat. Biarpun bunga rindu tak semekar dulu. Sidoarjo 2019. Berikutnya, puisi berjudul Tanah Ibu. Tak ada sekat di padang-padang sabana. Angin lalu sesuka hati membelai rumput, dan aroma ringan sisa hujan di pelepah nira, serupa dunia yang terpisah dari bau dupa dan selongsong peluru. Hati beku, serupa perangkap maut. Amarah bergolak di hati penjudi akut. Telah ditaruh 1000 tahun dalam 3 keping perak, diadu bersama putaran dadu hasrat dunia. Tidakkah udara telah syarat ratap sejuta kertas? Perempuan, lelaki renta, anak kemarin sore itu fasih, bait ode kematian demi kematian. Kehampaan yang sia-sia di bawah langit bara. Padanglah padang, wahai hati. Lenganglah lengang, wahai sukma. Pada hijau biru sabana, teduh engkau memandang. Pada tanah ibu, engkau pulang.
pada sekam di padang-padang. Sidoarjo 2019, saya Retno Iswandari, terima kasih dan selamat malam. Perempuan Rumahan, karya Yuliani Kumudaswari. Entah berapa lama ia harus mematuk diri, senantiasa lupa susuran raut muka. Tetapi bukankah alis membingkai wajah, wajah membingkai hati, hati yang mudah berdarah. Mungkin siang datang terlambat, atau waktu tak berjalan sesuai jam dinding. Bergegas nyaris berharap memiliki 10 menit cadangan baginya mengingat wajah dalam cermin. Apa yang telah terlewat? Ia tak sepenuhnya paham nama jalan-jalan selain kelokan menuju pasar ikan yang itu-itu saja dari Senin hingga Senin. Setelah ia mematut diri, tidakkah ia serupa perempuan malam yang awas pada kecemasan absurd bahwa tubuhnya semakin asing dan waktu berduyun-duyun pergi menembus dadanya. Sidoarjo 2019. Guguran daun jati, karya Yuliani Kumudaswari. Selasar basah, tempias hujan. Tak ada satupun kursi selain sepasang sapu pengki berumur. Berdiri ataupun duduk tiada beda. Daun-daun jati jatuh berserak. Desirnya jelas membusung. Dalam hening, sungguh tiada sesiapa, tiada bunyi lain yang meningkahi. Pernah suatu kali, seorang tamu jauh bertandang, ragu melangkah di selasar kosong, lalu duduk di ruang yang menawarkan sedikit keramahan sofa tua berlapis jari bekas gendongan si sulung. Apa yang harus kuceritakan? Di antara selasar hingga ruang tamu. Semarang 2020. Pot Bunga Kesepian, karya Yuliani Kumudaswari. Setangkai dahan kerontang berayun menggugurkan daun, tinggal sepasang bertahan bagi kepompong kupu-kupu. Tak merah, bukanlah coklat. Tanah kerontang ditinggal air. Kepompong enggan menetas. Tinggallah ulat tak bersayap.
tiada putih, tiada benang sari. Bunga tiada bercikal bakal. Kemarau mekar sepanjang dahan. Reranting ciut serupa belulang. Hujan memilih tinggal di pipi gadis yang kehilangan mahar di musim paceklik. Terpanggang lusuh punggung kekasih, lelah menahan kemarau di bahunya. Sidoarjo 2019. Kamboja di Taman Pinang, karya Yuliani Kumudaswari. Kekasihku, bisakah kau jabarkan sunyi di setangkai Kamboja yang tak lagi berbunga, tak lagi bertunas, tak lagi meluruhkan daun-daun? Terik meresap ke jantungmu setarikan nafas. Kekosongan melanda ubun-ubun dalam hentakan masif. Rumput teki bebal tumbuh. Jerebu menari bersama angin. Kekasihku, gambarkan setangkai Kamboja yang tersisa dan guguran bunga kemarin. Di samping sepetak pot yang tak sumbing. Rindu lesap dalam diri. Disetarikan nafas lain yang bertahan. Sidoarjo 2019. Selamat malam teman-teman yang ada di Tumbi. Senang sekali malam ini saya diajak untuk merayakan sebuah peluncuran buku puisi dari Mbak Yuliani, judulnya Kepada Paitua. Wow, romantis sekali. Ada dua puisi yang akan saya bacakan. Yang pertama adalah Mandor Pengukur Tanah, dan yang kedua adalah Majemuk. Nah, pemilihan puisi ini pertimbangannya saya tidak tahu. Nah, kita tanyakan saja sama Mbak Umi kenapa. Mungkin kalau mandor karena saya orang Kalimantan kali ya. Oke. Saya mau coba bacakan. Izin ya Mbak Yuli. Mandor Pengukur Tanah. Di lembah-lembah ia mulai menarik garis. 1000 depa ke timur, sealasan siang ke arah barat, 1/4 cangkir teh ke sisi tenggara. Hai Tuan, telah kau teraka arah menuju rumahku, sebab hendak kucungkil segalangan tanah batas bagi ladang-ladang tebu yang bukan milikku. Ia kembali menarik garis di galangan tanah. 1000 langkah bagi ladang-ladang, setarikan hitungan bagi langkahnya. Dan mulai mematok pasak batas bagi jejak-jejak. Telah kutetapkan garis, tanahmu, tanahnya, namun tiada hitungan bagi diriku sendiri. Bisiknya lirih. Lalu awalku mulai mengemasi senja di saku bajunya. Sidoarjo 2019. Majemuk. Duduk diam di depan seperangkat jamuan malam. Dingin menyeruak, menyusup hingga rusukku. Tidakkah mata bulan menuntunmu menyusuri pematang sunyi kelokan tajam? Malam belumlah tua, gelap menyusuri waktu. Retak setangkup hati di deramasku yang bertalu. Kemana
mana harus kutiupkan pesawat kertas bertuliskan aji-aji agar engkau terhindar dari nasib buruk? Jika doa-doa ini gagal kularungkan ke pangkuan langit, biarlah yang tertulis menjadi bukti bahwa engkau sahaja yang tersambat. Pulanglah sebelum jalan setapak kembali samar, sebelum engkau tertatih mencari pijakan. Ditulis di Sidoarjo 2019. Terima kasih Pak Ons, Mbak Umi. Terima kasih juga Mbak Yuli untuk kesempatannya. Selamat merayakan puisi teman-teman di Tembih. Selamat malam. Jejak kelabu. Menyusur jalan lengang, kesedihan berjejak kelabu. Tembok bisu, meja kayu, bangku-bangku kosong berdebu. Sunyi tak bergema, redam menggantung senyap. Menjulang mekar sendiri, tangkai azalea berayun lemah. Yang berkecipak tak mau diam, ekor koi meninju muka kolam. Daun-daun teratai bertumbang tindih, kembang padma enggan semi. Kesedihan adalah dingin yang ditiup angin tenggara, menghapus jejak mentari yang menyusur timur ke barat. Adalah aku yang berdiri gamang di jalur jejak kelabu, menggapai ujung jubah kesedihan. Semarang 2019. Prolog pagi. Di antara sunyi yang mengendap, benakku memilih memuntahkan kenang. Serupa lalat buta menabrak cermin. Ku dengar langkah-langkah sepi mendekat, berderap di sela detak jam dan senyap yang lendak. Aku menggeletar dalam jerih. Hendak lari kemana aku? Benakku serupa lingkar-lingkar asap gelap. Terpantul di senyumku, segala itu dengan absurd. Musim dingin yang bergulung di jantungku. Tidakkah udara begitu asin? Atau lidahku saja yang sibuk menyesap jejak garam? Ketika mataku berbual-bual mengalirkan gerimis, ku dengar langkah sunyi mendekat datang dalam bisik angin yang memenuhi ruang. Meniup padam diriku serupa lilin kehilangan api. Aku lenyap, tak berbekas, bersama sunyi. Semarang 2019. Pengakuan dosa. Abuna, aku ingin bercerita kepadamu tentang dosaku hari ini, hari kemarin, hari kemarinnya lagi. Jangan di dalam kapel yang mengeluarkan aroma kekudusan. Cukup di pelataran saja, yang riuh oleh kesibukan dunia yang sangat fasih, kupahami. Suatu saat, aku pernah menjadi pelukis mabuk. Telah kugambar matahari, bulan, bintang, dan semua cahaya hitam. Sekelam malam yang tegar menyembunyikan apa yang kuperbuat. Aku pernah menjadi perajam yang atas nama penyair menjatuhkan kata-kata setajam sembilu di dada koyak berdarah-darah yang warna merahnya lalu kusapukan di ufuk. Laut menyanyikan pusaran beraroma bangkai ikan dan akar rumput laut yang membelit desah nafas.
Abuna, dosaku melilit menjadi segala yang diriwayatkan tentang aku. Telah kucintai semua yang tak lurus, yang tak berujung pangkal, yang harus dicerna dalam hati yang menggelegak. Aku senantiasa kembali pada masa manusia jatuh dalam bujuk rayu ular tak bertumit. Atau barangkali akulah sang ular yang melata dalam bodohku. Abuna, telah cukup dosaku untuk sehari ini. Meranti bagai pelanduk, ia menantikan hujan yang membawa purnama kembali di wajah datar Paluh. Hari berlalu, musim tak lagi berdiam di tunas pucuk merah. Matahari tiba berbaju zirah kekuningan, percaya dalam tameng api, meraja di bebatuan yang bara, meraja di kerontang pelepah ilalang. Ia ingat pernah meniupkan kenangan bersama layang-layang putus tertiup angin. Tunggulah, jangan khawatir, kata kekasihnya. Yang hilang akan kembali padamu bersama titik-titik hujan. Biarpun sayat kau rasa. Kekasihnya berlayar di atas biduk kayu ulin, menyusur riam demi riam, kelok demi kelok. Hanya sekali ia menoleh, meniupkan ciuman jauh di telapak tangan. Lalu berlalu. Punggungnya tegak menghalangi matahari. Matahari yang sama, yang telah membakar hangus setiap kenangan. Ia tetap berdiri di ujung ngarai itu, menunggu dalam diam serupa pelanduk, melihat daun meranti gugur satu-satu, benar-benar serupa dengan tiap mimpi yang hilang tertiup angin bersama layang-layang putus. Mengandaikan aroma hujan adalah wangi debu yang menampar wajahnya.
Ojo kulangan ing kalbu ing sasmita ambre lante ojo pijar mangan ngombe padha kulangan ing kalbu ing sasmita angkre lante ojo pijar mangan nendra kaprawiran den sunung sesaat kita linglung melenggu dosa tanpa bimbang menyepakati mengulang jalan yang ditempuh Adam. Memakan buah terlarang bukan di Eden, bukan di Firdaus, tapi dari ceruknya yang paling dalam.
jalan sunyi, sungkur di jalan sunyi, sungkur di jalan sunyi yang semestinya ada di benakmu, yang semestinya ada dalam benakmu. Tak sekelam seteru, tak sekelam seteru, tak seberat Dolorosa, Dolorosa. Telah kita hirup sari empedu. Asin darah sebagai nasi baik untuk ditakar dan ditimbang, Bukan sekedar jerebuk di titian. atau semajas amsal petuah belaka. Hingga jangan sampai kita gagal menjemput makna. Jangan sampai kita gagal menjemput makna. Jangan sampai kita gagal menjemput makna.
sampai kita gagal menjemput makna. Yen wis tinitah wong agung, aja sira gunggung diri. Aja raket wong ala, kang ala kuni reki. Nora urung aja satemah nenu lari. Terima kasih kepada semua kawan yang telah membaca puisi karya Yuliani dalam Putri Dringsik Rombong seri keempat. Tentu saja teman-teman yang lain yang ikut melihat dan merespon dalam acara ini juga saya ucapkan terima kasih bahwa Sastra Bulan Purnama yang kita alihkan di YouTube terus diikuti oleh kawan-kawan pecinta sastra dari mana-mana. Untuk bulan depan kita akan ketemu lagi dengan peluncuran buku dalam judul yang lain. Terima kasih, selamat malam, sampai ketemu bulan depan. Selapis demi selapis, bertahanlah biar nyeri, berdiamlah biar pergi, meredam segala cahaya. Namun cinta bukanlah selincah. Tandus serupa masuk lidah, merupa yang luruh, merunyah hati keluh, merucut luka, selapis demi selapis.